Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di thumbnailnya, ini adalah video yang sangat-sangat exciting karena akhirnya kita kedatangan DJI Avata. Tapi mungkin berbeda dengan bahasa kedatangan biasanya karena yang ini gue beli gitu ya. Karena DJI Indonesia belum reach ke gue dan ini memang luar biasa menguras kantong gue ya. Pantat gue tiba-tiba tipis gitu. Set. Dan ya lebih baik kau worth it gitu ya. You better be worth it. Tapi kalian bisa lihat betapa excitednya gue buat nyobain DJI Avata ini. Karena sebelumnya juga kita udah nyinggung-nyinggung, bahas berkali-kali. Dan akhirnya setelah ikut pre-ordernya di DJI Hybrid Kelapa Gading, kalau kalian kepo, akhirnya barangnya sudah sampai gitu ya. Dan kita bakal unboxing di sini. Balik lagi, kita cuma unboxing doang di sini, impression, rasa membuka produknya seperti apa. Karena kalau kita langsung tes, ini udah malam. Kalaupun tes dalam ruangan, sebenarnya bisa. Gue juga udah ngetes di dalam ruangan di sana ya, pakai bukan drone gue, tapi drone Bro Reza kalau nggak salah namanya. Dan itu berisik banget gitu di dalam ruangan. Jadi ya gue takut agak ngeganggu tetangga sekitar juga karena udah malam, nggak enak, semua mau istirahat. Jadi kita unboxing dulu aja. Tapi tetap ini akan menjadi video yang cukup exciting. Dan secepat mungkin nanti secara bertahap kayaknya gue bakal bikin video-video lanjutan Avata ya. Karena ya kayak yang kalian tahu, gue pun bukan pilot drone gitu ya. Dan gue yakin di sini akan ada learning curve yang harus kalian ikutin bareng di video gue gitu. Jadi dari goblok sampai nanti mungkin bisa akrobat, amin. Nah, kalian perlu ikutin. Tapi itu, kita langsung aja unboxing. Jadi ini DJI Avatanya, dia kalau kalian perhatikan kardusnya ada 2 ya. Di situ kita buka dulu aja. Kita lihat produknya. Jadi dia terbagi ada 2 kardus. DJI Goggles 2. Bukan Goggles V2, karena V2 yang sebelumnya ini adalah Goggles 2 gitu ya. Jadi a whole different goggles mungkin. Dan DJI Avata. Gitu ya, benar-benar menarik banget di sini. Dan ini gua ambil yang versi menggunakan goggles baru ya. Jadi dia dijual dalam 2 bentuk kit untuk sekarang yang ada di Indonesia. Kit pertama itu seharga 17 jutaan, dapatnya DJI Goggles V2 yang versi lama kayak DJI FPV versi lama. Cuman di sini gua ambil yang ProView Kit kalau nggak salah namanya, dan ini pakai goggles 2. Ini harganya sekitar 20,7 juta rupiah. Kalau kalian buat ngejob sih kayaknya oke-oke aja gitu ya. Karena yang gue lihat tadi dari impresi pas nyobain di sana, itu gambarnya cukup bagus. Cuman, karena konsepnya kalau dari kita ngelihat ini sebagai drone FPV yang ramah untuk pemula, ya mungkin pemula-pemula tertentu gitu ya. Kalau kita pakainya gimana? Kita pemula tapi buat profesional, karena buat konten gitu kan. Tapi pemula dalam mengoperasikannya nanti. Tapi langsung aja, daripada banyak basa-basi, kita langsung buka. Langsung cut to the chase banget ya, dibuka langsung drone-nya di sini. Di sini kayaknya ada paper gitu atau aksesoris, ini gue nggak tahu, tapi sih gambarnya dokumen ya, paper gitulah. Oh iya tuh, mini quick start guide aja drone-nya. Dan di bawahnya naruh aksesorisnya unik ya, kayak tidak terlalu proper gitu kompartemennya. Tapi ya memang udah didesain sedemikian rupa, karena kalian bisa lihat nih cuttingnya kan dia kayak buat baterainya juga tuh, memang kotak gitu ya. Cuman dilihatnya pas dibuka agak lucu aja sebenarnya. Oke, di sini kita dapat charger baterainya. Kita dapat charger baterainya, kabel buat ngecas, so pasti sama ini. Ini kayaknya ekstra propeller sama ya aksesoris gitulah. Tadi gue lihat sih kayaknya ada kunci L gitu. Kunci L untuk masang propellernya juga ya. Sama ada baut-baut propellernya. Tuh kalian bisa lihat. Baterainya sih dia udah nempel kayaknya di drone-nya. Jadi kita lihat bareng aja. Dan nih yang perlu jadi alasan gue juga sebenarnya. Tapi ya gue rasa cukup reasonable. Kenapa nanti videonya juga bertahap seiring learning curve kita juga. Nggak langsung review full gitu kan. Karena di Indonesia produk ini baru dijual dalam 2 kit tadi gitu yang gue jelasin. Dan keduanya itu hanya membawa 1 baterai. Nanti Flymore kitnya akan dijual terpisah, ekstra budget lagi yang perlu kalian pikirkan kalau pengen beli DJI Avata. Cuman yang lebih repot kalau buat kita sebagai yang pengen
buru-buru review gitu ya. Ya kita cuma bermain dengan satu baterai dulu gitu. Jadi ya nanti mungkin agak challenging. Jadi ya itu sedikit alasan kalau nanti kalian nagihin konten Avata mulu ya. Oke. Ini dia DJI Avata. Wow. Kayaknya sekarang tuh udah bukan waktunya buat udik gitu ya kalau di dunia. Cuman di Indonesia sih karena ini salah satu unit pre-order awal, gue udik gitu. Ini keren banget. Ini kalian bisa lihat ya, ini Cinewoop style drone. Jadi dia udah bawa kamera, dia juga pakai propeller guard. Ini propeller guardnya juga keras ya, plastik gitu, tapi plastik padat gitu, cuma enteng mungkin. Karena gua kira dia agak-agak lentur gitu tadinya, cuman ini cukup keras dan kayaknya sih harusnya ya bertujuan untuk cukup melindungi dari benturan yang lumayan keras. Karena kan dia ya itu cocok buat pemula dan kecepatannya cukup tinggi juga mungkin, jadi semuanya tuh harus rigid gitu kan. Lalu ini baterainya juga dia unik ya, dia harus dicolok dulu nanti di situnya kalau mau dinyalain. Jadi ini kunci untuk dudukannya aja, buat koneksinya kita colok lagi di ininya ke pesawatnya atau ke drone-nya. Kita coba buka. Oke. Nah, nih dia ada konektornya gitu, dan ini nanti yang ke pesawatnya ininya duduk aja gitu. Cuman yang jadi concern gue balik lagi, kita hanya punya satu baterai buat ngecas ke depannya sampai Flymore Kit-nya muncul, dan semoga aja ketika Flymore Kit-nya muncul gue ada budget lagi gitu ya, karena ini memang sudah cukup ngap sejauh ini. Makanya kalian share video ini biar bisa membantu kita juga membahas Avata ini gitu kan. Jadi yang gue suka Avata ini sebagai drone FPV, dia nggak full manual FPV gitu ya. Justru dia salah satu fiturnya dia bisa di-unlock ke mode manual, tapi dia sebenarnya drone FPV pintar juga. Nah, buat latihan kalau kita lagi bermain manual terus nantinya kayak puyeng-puyeng gitu, mau celaka, itu di controllernya ada tombol untuk kita emergency brake dan dia langsung kayak drone normal, hovering gitu. Kalau kita udah kayak bingung, dia gitu, kita emergency brake. Dan gue yakin itu bakal berguna banget buat gue gitu ya. Posisi propellernya memang agak beda sama DJI FPV yang pertama ya. Kalau DJI FPV itu kan dia posisinya agak nungging gitu ya, yang menunjukkan kalau kecepatannya juga buat kecepatan tinggi. Ini enggak secepat FPV yang pertama, tapi harusnya tetap cukup lah, karena dari beberapa footage yang gue lihat hasilnya udah menarik banget gitu untuk berbagai kebutuhan. Oke, jadi itu drone-nya. Kita nyambung lagi untuk buka si goggles-nya gitu. Yang ini udah membawa motion controller-nya juga. Dan gue sih pengen baca-baca ya, tapi daripada berlama-lama mending kita langsung buka aja. Itu dia, mirip-mirip. Ini gue assuming kayaknya ini untuk motion controllernya. Kita sambil buka, ya, kayaknya gue something's wrong, dia kebuka di sininya, atau ya human error, gue yang salah, nggak tahu juga. Tapi ya pokoknya di sini ada harusnya ini dokumen. Lalu ini ada strap kayaknya buat pengaman. Oke, bagus. Lalu di sini ada untuk kabel ke ininya, gogglesnya. Yang menarik, gogglesnya itu baterainya di luar ya. Tapi jadi baterainya itu nanti kita kantongin gitu. Nah itu cukup menarik implementasinya. Tapi yang gue lihat di review-review sih make sense, karena membuat gogglesnya jadi nggak terlalu berat gitu, dan jadi kecil juga di sini. Karena ngaruh kalau kita pakai lama, katanya kalau yang versi pertama kemarin yang V2-nya itu dia berat gitu, di sisi depan dia berat dan bikin leher kita tuh pegal. Jadi ya mungkin itu masuk akal, tapi ya nanti kita coba. Nah ini kabelnya buat ke baterai, ini baterai gogglesnya sepertinya. Yap, cukup rame ya. Mungkin gue karena belum pernah aja kali. Nah ini, ini adapter dari USB Type-C ke USB A. Mungkin buat koneksi, I don't know. Ini kayak buat mata kayaknya deh. Mungkin kayak cover untuk bagian optiknya. Mungkin nanti kita lihat, karena dia pasti ada quick start guide-nya juga. Tapi ya mungkin tidak kita praktekkan di sini karena nanti videonya lama ya. Dan gogglesnya. Dan ini gogglesnya, gue belum pernah pakai goggles yang versi sebelumnya, tapi gue tahu banget kalau ini gogglesnya jauh lebih kecil
Dan lebih kecil dari yang gue bayangin dari nonton review-review di luar gitu. Karena gue pernah lihat juga goggles yang lamanya secara langsung, yang ngeliat aja gitu di display di toko kamera dan semacamnya. Dan ini kecil banget, noticeably lebih kecil. Oh my god. Bayangkan betapa kerennya gue untuk menggunakan. Oke, gue juga salah. Ini bukan strap untuk motion controllernya, ini untuk headbandnya ternyata. Kita akan pasang dulu kayaknya. Oke. Ya, dan ini dia ada covernya ya. Yang gua denger sih di goggles yang kemarin itu nggak ada ya, tapi di sini dia ada covernya gitu. Jadi bisa melindungi. Dan dia ada diopternya gitu ya. Jadi dia bisa agak diatur. Penempatannya juga bisa agak diatur, agak digeser-geser dikit, sama ada diopter kalau mungkin kalian ada minus gitu ya. Jadi akan membantu banget. Oke, ini gue tarik dan gue nggak ngelihat muka gue karena ya kalian yang melihat, cuman gue bisa bebayang kalau gue pasti keren banget di sini ya. Pasti gue keren banget. Dan kita lihat motion controllernya karena kita belum lihat. Dia sudah membawa strap di sini. Set. Oke. Gue harus pelajarin dulu, tapi setahu gue dia buat gerak-geraknya pakai motion. Di sini ada beberapa tombol untuk kontrol tambahan, buat record juga. Oh, ini ada buat tilt kamera juga, tertulis tilt gitu ya. Sama yang gue tahu, yang jelas dia untuk ngatur gerakan akselerasi itu pakai ini. Dan mungkin karena dia bentuknya trigger ya, dan jaraknya cukup jauh, kayaknya kita bisa kecepatannya ngatur juga berdasarkan tingkat kita neken triggernya ini. Harusnya sih. Ya nanti gue bakal cari lebih lanjut juga. Sama ini dia ada mode juga. Karena dia ada mode sport sama normal. Kayaknya kalau pakai ini nggak bisa manual deh. Dan memang nggak masuk akal juga gimana pakai manual, tapi ya itu. Motion controller ini menarik dan memang di kitnya kedua tipe kit itu membawa motion controller ini. Memang dipaksakan oleh DJI Indonesia gitu ya. Walaupun nanti kalian juga ada opsi katanya kedepannya itu bisa beli si drone-nya doang gitu. Bisa cuma beli drone-nya doang, kalian cobain. Atau kalau kalian udah punya goggles, udah punya remote, itu bakal cukup bagus. Cuman untuk penggunaan FPV, memang gue lihat di mana-mana itu lebih baik pakai controller normalnya, joystick gitu, yang bentuknya kayak controller PS. Dan itu sebabnya gue juga beli controllernya yang bentuk stick PS gitu kan. Dan langsung aja kita buka. Karena gue pengen maksimalin gitu ya penggunaan si Avata ini. Jadi ya kenapa tidak kita maksimalkan sampai ke mode manualnya gitu kan. Akrobatik dan semacamnya. Dan untuk controller ini sebenarnya dia udah ada dari FPV, DJI FPV ya, yang kemarin, bukan Avata. Dan ya dia seperti ini. Harganya ini kalau mau beli remote-nya aja itu sekitar 2,5 juta. Dan ya setiap kali ngomongin harga memang itu cukup menyerang hatiku. Controllernya gede juga loh. Oke, menarik. Oke, di sini pegas gitu ya. Gue kira bisa kayak separoh ternyata enggak. Set, langsung full. Lalu dia menarik, joysticknya disimpan di situ. Ada di sampingnya, jadi bisa diumpetin kayak si ini ya. Kayak remote-nya Mini 3 Pro. Ini 3 Pro di mana ya? Dan yang gue tahu kalau untuk joystick kirinya ini, kalau mau pakai mode manual, itu kita harus di loss dulu ininya ya. Pegas untuk arah atas bawahnya. Gitu. Kalau nggak salah ininya bisa kita buka di belakang, lalu kita kencengin atau kendorin. Gue lupa, tapi ya itu. Nanti dari situ kita bisa atur, dia akan nge-loss dan baru bisa dipakai di mode manualnya. Nah ini kontrolnya juga banyak di sini. Nah ini bisa ngatur mode-modenya juga. Sama ini nih yang buat brake-nya setahu gue. Cuma gue jadi bingung apa yang ini, apa yang mana ya. Tapi ya kita bisa juga lagi mode manual. Kalau udah panik banget kita bisa langsung balikin ke mode normal gitu ya. Terus nanti dia hover juga sama. Dan itu aja paling sedikit unboxingnya nih toolsnya. Oh kita dapat extra joystick juga, menarik. Jadi ya ada cadangan gitu kan. Sama tools buat muternya mana ya. Dan ya itu aja buat video kali ini. Cuma gue kepo deh, ini kalau misalkan gue nyalain dia langsung connect nggak ya? Sedikit percobaan aja, kalau nggak bisa skip. Oh ini juga dia ini ya, ini ada covernya. Karena dia kontrolnya tuh pakai touch sensitive surface gitu. Kita coba nyalain goggles sekarang. Oh gogglesnya juga dia sekarang punya ini ya.
proximity sensor. Jadi kalau kita lagi nggak pakai dia mati katanya. Tapi ini gue nyalain dulu. Oke, activated successful. Gambar nongol di sini di HP gua. Oke, gua udah ngeliat gambarnya. Modelnya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu virtual reality gitu, karena di situ kita pokoknya kayak ngeliat layar aja ya. Jadi di situ kayak ada layar di dalamnya, tapi ya menarik. Dan oke, gue bisa melihat diri gue sendiri di situ, jadi agak membingungkan. Tapi ya, oke, menarik. Hasil yang menarik di sini, sedikit impresi. Tapi ya, nanti kita bahas lagi ketika kita coba untuk review gitu kan. Dan untuk sekarang, ini aja paling videonya sedikit impression aja dan unboxing. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya saran, kita mau, ini rame banget ya by the way. Kalau kalian punya saran, kita mau ngetesnya kayak gimana, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, gue sangat excited buat video-video kedepannya nyobain DJI Avata ini. Dan itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa tetap berkarya.